Dari sini kita bisa langsung belok ke arah barat daya, masuk ke jalur pedalaman Rajasthan. Lebih cepat, nggak terlalu banyak pos pemeriksaan. Dia bilang si Bacang punya luka sihir. Apa? Artefak purba yang kasih dia kekuatan. Brasukya Nimrados Etrel. Lo tum jajakteo paizinain ye. Sejak gue punya artefak ini, gue bisa ngerasain banyak hal. Suara yang gak semua orang bisa denger. Gue bisa lihat arah, bisa ngerti bahasa orang, bisa denger apa yang gak seharusnya gue denger. Tangan lu. Anjir, ini makin parah lo, Cang. Kalian gak usah takut, ini gak nular. Cang, gua masih penasaran tentang artefak yang sekarang lu bawa itu. Kita gak maksa, tapi sekarang saatnya lu gak simpan sendirian, Cang. Ini artefak yang gue maksud. Hah? Itu bukannya kalung, Cang? Iya, mungkin. Gue nemu di Tandora waktu itu, waktu ngambil kayu bakar. Terus, gimana lagi, Cang? Setelah gue pegang, tiba-tiba banyak bisikan-bisikan aneh yang masuk di telinga gua, termasuk bisikan tentang jalur aman yang harus kita lewati. Terus, kenapa Cang kita harus keluar jalur dari rute yang udah kita atur dulu? Bisikan angin udah ngasih tahu gua ada bahaya besar yang nunggu, dan salah satu dari kita bakal ada yang mati, dan gua gak bisa nolong. Sementara kalau kita ke jalur berbeda, gua bisa nolong saat Wiwin dipatuk ular waktu itu. Harusnya mah lu ngasih tahu kita, Cang, dari awal, biar kita cari tahu dulu barang-barang. Gua cuma pengen bisa bantu kalian. Gue pengen ngerti lebih banyak, nunjukin arah, ambil keputusan, buktiin kalau gue bukan cuma tukang lawak doang. Cang, kita gak pernah nganggap lu beban. Bahkan waktu lu bercanda, itu ngebantu kita semua untuk tetap waras. Emosi gue sekarang bener-bener gak stabil. Kadang gue pengen teriak, marah-marah, kadang juga gue pengen kabur. Tapi sekarang gue cuma pengen satu, bisa bener-bener berguna sebelum semuanya terlambat. Jadi alasan lu sendiri itu karena lu takut ketahuan sama kita kalau lu bawa benda itu? Enggak, gue terlalu pusing dengar suara-suara aneh. Bisikan angin itu terus masuk ke kepala gue. Tiap malam, tiap kita jalan, kayak ada yang ngomong di telinga gue, maksa gue dengerin hal-hal yang gue sendiri gak ngerti. Gue takut gue tiba-tiba marah ke kalian, karena kepala gue rasanya penuh terus. Iya Cang, gue ngerti. Kadang hal kayak gitu gak gampang diceritain. Tapi sekarang lu udah ngomong, dan itu cukup buat kita tahu lu juga butuh kita. Kalung ini bisa nunjukin sesuatu yang lebih. Anjir, apa itu, Cang? Bisa gitu? Ya Allah, Cang, itu benar sihir. Kalian gak usah takut. Ini artefak cuma bisa dipakai saat kita lagi benar-benar butuh. Bukan buat pamer, bukan juga buat mainan. Itu apaan Cang? 3 keping emas, mungkin bisa berguna nanti. Kalian pegang masing-masing 1. Emas? Ini serius Cang, emas? Anjir, gila. Bisa jadi kaya kita kalau kayak gini, Cang. Coba Cang, munculin lagi yang banyak. Enggak, ini gak bisa dipakai sama kita. Udah gua bilang, benda ini cuma bisa dipakai saat kita butuh. Mungkin 3 keping itu akan benar-benar berguna nanti. Kira-kira bisa munculin cewek gak, Cang? 1 aja buat gua. Gak jadi, Cang. Mending lu jangan terlalu sering pakai kekuatan itu. Gua takut ada efek yang lebih serius lagi, yang jauh lebih bahaya. Gue jadi takut sama lu, Cang. Gak usah takut, gue gak ngigit. Sekarang kalian istirahat aja, gue jagain di luar. Takut ada yang nyelinap atau ganggu kita malam-malam. Lu yakin gak butuh istirahat, Cang? Gua lupa rasanya ngantuk semenjak punya benda ini. Ya udah, kita tidur. Kalau ada apa-apa, bangunin kita, Cang. Iya. Woi, kalian di mana, woi? Bacang, Wiwin, kalian di mana, cuy? Apa itu? Stara, Vecton, Stara,
Ya Allah. Kenapa lu? Sorry be, lu jadi kebangun. Barusan mimpi buruk gua. Ya elah, kaget gua. Gua kira kenapa lu? Capean kali. Atau bisa jadi lu tadi lihat si Bacang munculin emas secara tiba-tiba. Jadi pikiran lu kebawa mimpi. Iya, bisa aja sih. Merinding gua liatnya. Baru kali ini gua lihat langsung yang beneran kayak gitu. Itu bukan hal normal, be. Biasanya Tung, kekuatan kayak gitu gak datang gitu aja. Biasanya ada perjanjian. Perjanjian? Maksudnya gimana? Iya, seperti minta balasan. Kekuatan segede itu gak mungkin gratis. Selalu ada konsekuensinya. Bisa jadi bukan cuma si Bacang doang yang kena. Takutnya sama kita. Gua baru ingat. Lu kan pernah cerita ke gua dulu. Di Bukit Tandora itu, lu bilang tempat itu dulu pernah ada ekspedisi yang nyari barang kuno. Apa barang itu yang dipegang si Bacang sekarang ya? Gue juga mikirnya itu. Tapi gue gak nyangka bakal ada kekuatan sebesar itu di dalamnya. Menurut lu kita sekarang harus gimana, be? Kita harus cari tahu secepatnya tentang pemilik asli artefak itu, Tung. Sebelum semuanya makin terlambat. Pastiin barang jangan ada yang ketinggalan ya, Be. Jangan sampai kita harus balik lagi ke sini. Aman, cuma air tinggal dikit lagi nih. Tapi cukup kali sampai ke pemukiman terakhir, asal kita ngirit aja minum dikit-dikit. Be, Win. Kenapa lu? Si Bacang, gue gak ngerti, tapi kondisinya makin parah. Hah? Parah? Parah gimana? Ayo, kita lihat aja. Ya Allah, Cang, mau muka lu. Kenapa jadi kayak gini? Lu beneran gak apa-apa? Lu bisa lihat gua gak, Cang? Lu sadar kan? Lu digebukin jin apa gimana, Cang? Sampai bengok gitu. Kalian tenang aja. Gua masih sadar. Masih bisa lihat. Ini gak bisa dibilang aman, Cang. Muka lu bengkak, mata lu merah parah. Ngomong aja udah gak jelas lu. Lihat kondisi seperti ini kayaknya kita gak bakalan bisa lanjut jalan, Be. Gue bilang aman. Kita jalan sekarang. Gue masih kuat. Pemukiman terakhir udah deket. Ada yang lebih penting di sana. Jangan pikirin gua. Bukan masalah deket, Cang. Gua takut lu tiba-tiba tumbang saat jalan. Kita semua yang kena. Apa salahnya sih lu istirahat dulu, Cang? Coba gue lihat tangan lu yang luka itu, Cang. Ya Allah, Buset. Cang, itu tangan lu. Itu udah kayak busuk, Cang. ini bukan sekedar infeksi biasa. Ini bisa nekrosis. Atau bisa lebih buruk, Cang. Harus buru-buru diobatin. Lu gak bakalan kuat jalan, Cang. Kan tadi gua udah bilang. Gua kuat. Yaudah. Kalau lu masih kuat jalan, mungkin udah waktunya kita harus ke pemukiman terakhir. Kita harus cari bantuan atau obat di sana. Sambil itu juga kita bisa tanya-tanya soal artefak ini. Siapa tahu ada yang tahu sesuatu. Tapi kalau nanti di jalan lu ngerasa udah gak kuat, bilang aja, Cang. Gua sama si Abi biar gantian gendong lu. Jangan maksain diri. Infeksi dari luka bisa nyebar kalau racunnya masuk lewat pembuluh darah. Kalau udah sampai wajah, bisa ganggu sistem saraf. Makanya dia udah mulai gak jelas ngomongnya. Iya sih, bengkaknya juga udah sampai ke pipi. Dan matanya juga makin merah. Mungkin emang dari tangannya naik terus. Gua kepikiran kalau emang ini beneran kutukan. Gue takut gak ada yang bisa ngobatin dia. Gua berharap pemukiman terakhir tahu lebih banyak. Dan mungkin ada jawaban di sana. Cang, ngomong-ngomong lu masih kuat gak? Kita bisa istirahat dulu bentar mah kalau lu gak kuat. Kuat gua. Masih aman. Lu ngomong aja udah gak ngerti gua mah, Cang. Ya udah lu tahan dulu, Cang. Bentar lagi nyampe. Ini maksud gua. Pemukiman terakhir itu. Lu gak jelas ngomongnya, Cang. Kita harus cari tempat dulu. Gak bisa dilanjutin kalau lu makin drop kayak gini. Gini aja, gua sama si Wiwin nyari pertolongan ke orang sini dulu. Siapa tahu ada yang bisa bantu. Kalian di sini aja dulu sebentar. Iya, cepetan. Biar gue sama si Bacang di sini. Win, menurut lu kita harus ngomong pakai bahasa apa ya? Orang-orang sini ngerti bahasa India biasa gak sih? Kayaknya gak semua, Be. Tapi di aplikasi translate HP gue, ada kok pilihan bahasa terpika. Itu kayaknya emang bahasa lokal mereka. Pirajula,
si Pirana Tarika. Ya, lari na to katava. Ken cari tarte. Notan Rikun, Taruna Vajan Tumaras, Yorata Pinsana, Maras, jep marin pelte. Camraji kurilan. Temzenorti, Pelamaruza, Tungari Mata Mana Pinsa, Yura Selvanor. Bapulakir. Minata selaus yula senten. Tesakter Norujan Terip Yora, Kete mapur. Dapti ko donor. Napa yura kudam setianya. Karitana, Pelajata. Cang, gua benar-benar gak kepikiran semua ini bisa jadi kayak gini. Lu sekarang jadi serem, Cang. Punya kekuatan kayak gitu. Tambah serem lagi lu diem aja kayak gini. Lu sebenarnya dengar gak sih, Cang? Tung, gua barusan udah tanya warga, katanya di ujung utara tempat ini ada tempat buat pengobatan. Ya udah, ayo klinik atau rumah sakit, Be. Bukan, tapi orang, warga sini katanya, namanya Bapulakir. Jangan bilang dukun lah, gue gak percaya. Bisa-bisa ditipu kita. Gak tahu gue juga, Tung. Orang tadi bilang katanya dia tabib. Emang suka ngobatin orang-orang sini secara tradisional. Ya udahlah. Selama bukan nari-nari sambil bakar menyan, gua masih bisa terima. Kayaknya ini rumahnya yang dikatain orang itu. Mana? Sepi banget, gak ada suara, gak ada tanda-tanda orang juga. Woi. Kalian orang Indonesia, ngapain pada di sini? Lagi wisata? Loh, kamu bisa bahasa Indonesia? Kok bisa tahu kami dari Indonesia? Udah kelihatan. Lagian itu ada bendera di tangan kalian. Kalian mau ngapain di sini? Kami lagi cari seseorang, namanya Bapulakir. Dengar-dengar kata orang sini dia bisa bantu teman kami yang sakit. Apa kamu kenal Bapulakir itu? Ya, aku anaknya. Emang siapa yang sakit? Oh, anak itu ya? Lihat dari wajahnya aja bengok kayak gitu. Merambat ke sekitar mata. Mata sebelah merah. Jelas kayak ada peradangan. Kalau ini infeksi sistemik, udah bukan main-main. Bisa menyebar lebih dalam. Kamu ngerti soal medis? Ya, sedikit. Ngomong-ngomong, anak itu awalnya kenapa? Awalnya cuma luka kecil di tangan, tapi makin lama makin parah. Merambat sampai ke muka. Itu udah nekrosis. Lihat aja kulitnya udah menghitam busuk. Jaringannya mati. Biasanya gara-gara infeksi berat. Kira-kira di sini bisa diobatin nggak? Maksudnya tanpa harus dibawa jauh-jauh ke rumah sakit? Enggak, kecuali dipotong. Kalau enggak, racunnya bisa nyebar ke seluruh tubuh. Kalau dibiarin, bisa mati tuh bocah. Hah? Dipotong? Anjir, Cang. Gua gak mau lihat lu buntung. Emang gak ada pilihan lain? Kalian bisa sih tunggu ayah saya balik. Dia suka bantu orang, bukan dokter, tapi tahu banyak tentang obat tradisional. Ngomong-ngomong kapan dia balik? Ya, mungkin besok atau lusa. Sekarang dia lagi bantu membatin ternak warga di tempat lain. Cang, lu masih kuat kan sampai besok atau lusa? Ya, itu sih pilihan kalian. Mau bawa ke rumah sakit sekarang atau mau nunggu ayah saya? Ngeri gua macang. Kalau emang harus dipotong. Kalau dibawa ke rumah sakit juga udah pasti dipotong. Gua berharapnya ada pilihan lain selain dipotong. Semoga orang itu bisa nyembuhin elu, Cang, tanpa harus dipotong.